Selamat pagi pendengar terkasih yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mari memulai segala sesuatu dengan landasan firman Tuhan di hari ini, di hari ini. Biarlah kita diberi sukacita di pagi hari dan memiliki waktu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau memelihara kami, dan bukti dari kasih karunia-Mu sehingga kami masih boleh bangun di pagi hari ini. Kami boleh menikmati, bahkan juga kami boleh melewati malam dengan kasih karunia Tuhan. Memulai segala sesuatu di hari ini, kami ingin dipimpin oleh Roh Tuhan dan juga dipimpin oleh Tuhan untuk melewati semua kegiatan kami di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, dan kebenaran firman Tuhan ini ingin menjadi bagian yang penting untuk mengoreksi hidup kami setiap saat. Kami melangkah agar kami diberi bimbingan yang jelas oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi pendengar setia Studio Mini Kairos. Bagi yang sudah bangun di pagi hari, berbahagia kita yang memiliki waktu yang baik dan cukup, bahkan waktu yang lebih untuk bersekutu bersama Tuhan. Pendengar setia, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin membagikan kebenaran Tuhan dari Mazmur 31 ayat 15 dan 16. Mazmur pasal 31 ayat 15 dan 16. Sebenarnya Mazmur 31 ada kurang lebih 25 ayat. Namun saya ingin kita fokus pada ayat 15 dan 16. Kita menyimak Alkitab dan memperhatikan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sekali lagi. Tetapi aku, kepadamu aku berseru, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi kita semua yang selalu menjadi berkat melalui kehidupan kita. Pendengar setia Studio Mini Kairos yang mendengar siaran kami, Mazmur adalah kitab yang menjelaskan tentang latar belakang daripada penulisan Mazmur ini adalah pribadi seseorang yang menjalin hubungan secara intim dengan Tuhan, yaitu lebih banyak dalam Mazmur ini berbicara tentang Daud.
ayat 15 ada kata yang sangat sering familiar sekali di tengah-tengah orang Kristen, itu adalah percaya kepada Tuhan. Konteks pada perjanjian lama, tema pada perjanjian lama adalah tema-tema perjanjian keselamatan. Sehingga Mazmur 31 ini adalah Mazmur yang mengangkat perikop aman dalam tangan Tuhan. Kutipan-kutipan tulisan Mazmur adalah ungkapan doa atau ungkapan hati dari seseorang kepada Tuhan. Ada beberapa alasan dari latar belakang ayat 15. Yang pertama, sebenarnya di dalam Alkitab memuat kisah perjanjian antara dua pribadi, yaitu manusia dengan Allah itu sendiri. Dari hubungan itu ada kata percaya kepada Tuhan. Percaya adalah ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Mengapa ada ikatan perjanjian? Oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah membuat perjanjian. Namun perjanjian ikatan itu bersifat personal, pribadi. Yang ketiga, sehingga dapat bahwa dikatakan hati yang percaya kepada Tuhan adalah sikap perjanjian kepada Allah. Ayat 15 ini sebuah ungkapan dari manusia. Mungkin lebih praktisnya jika kita memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi, ungkapan hati kita atau sikap percaya kita itu diwujudkan dalam kehidupan praktis kita, yaitu sikap percaya itu harus terlihat bahwa kita ada punya hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi percaya dalam konteks Mazmur 31 ayat 15 adalah sikap kehidupan kita, kehidupan praktis kita. Bagaimana sikap kehidupan praktis kita yang mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Itu berarti dilihat dari seberapa besar persentase kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Jika mengikuti khotbah saya pada hari tadi malam, itu berbicara tentang seberapa besar hubungan rohani kita dengan Tuhan. Apakah lebih banyak sifat lahiriah kita atau kedagingan kita, sehingga kadang-kadang kita lebih egois untuk mementingkan diri kita sendiri, sementara kita ada punya ikatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian itu kalau dalam bahasa asli itu ada kata kerja di situ, yaitu diatemi, suatu ikatan, atau disebut kata sifat,
itu berarti berhubungan dengan sikap kita. Kalau kata sifat berarti berhubungan dengan sifat pribadi seseorang. Bagaimanakah sikap kita jika kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Pendengar yang setia Studio Mini Kairos, saya tidak akan menyinggung atau memberikan contoh praktis hubungan, misalnya hubungan pribadi antara suami istri ataupun hubungan antara orang yang sedang jatuh cinta. Namun hubungan kita dengan Tuhan adalah bagaimana sikap kerohanian kita sehingga menjaga kehidupan iman kita itu terjaga dengan baik. Jika kita menaruh sikap kita itu lebih prioritas merespon sikap perjanjian Allah. Dalam percaya, karena kita percaya bahwa ada perjanjian keselamatan, sehingga ayat 15 dengan tegas mengatakan, aku berkata, engkaulah Allahku. Artinya ini tidak ada konsekuensi lain, tetapi justru hanya kepada Tuhan. Mazmur 31 ini menceritakan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Itu permohonan doa kita, permohonan kelemahan kita hanya kepada Tuhan dalam kesesakan. Sehingga ayat-ayat ini menjelaskan begitu gamblang tentang bagaimana manusia bersikap kepada Tuhan, bahwa kita betul-betul adalah manusia yang lemah. Kita membutuhkan Tuhan. Sikap yang tidak membutuhkan Tuhan, kalau dalam penjelasan firman Tuhan tadi malam di Roma pasal 8, itu berbicara tentang bagaimana sikap kedagingan kita, artinya kita memberontak kepada Allah. Maka bagi kita orang percaya yang menaruh hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa kita punya perjanjian keselamatan hanya dari Tuhan. Yang berikut ayat 16, masa hidupku ada di dalam tanganmu. Pendengar yang terkasih Studio Mini Kairos, Tuhan Yesus kasihi, masa hidupku ada dalam tanganmu. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagian ini. Kalau dibilang masa berarti ada perjalanan waktu. Ada 3 hal penting yang berbicara tentang waktu Tuhan. Yaitu yang pertama adalah hora. Hora itu adalah durasi waktu. Ya, hora itu adalah durasi. Artinya ada waktu yang mulai dan ada waktu yang selesai. Kemudian yang kedua adalah kronos. Kronos itu adalah kronologi dari waktu. Artinya ada urutan waktu. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Itu ada urutan waktu semuanya. Dan yang ketiga adalah kairos. Kairos lebih disebut secara harafiah itu sebagian besar kita lebih sering bilang waktu Tuhan. Padahal pengertian waktu Tuhan ini ada 3, yaitu ada hora durasi,
Ada kronos, yaitu urutan waktu, dan kairos adalah momen. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan itu kapan? Nah, masa hidupku dalam tanganmu maksudnya adalah kehidupan kita di tengah-tengah kepercayaan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ada waktu yang Tuhan sediakan, yaitu durasi waktu. Kita melewati waktu dari pagi sampai malam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ataupun jam 12 malam. Kemudian kita juga melewati waktu dengan urutan waktu. Ketiga waktu ini yang penting di sini adalah mari kita menghargai bahwa kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu hanya karena keinginan daging kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Manusia bisa merayakan ulang tahun atau panjang umur atau usia yang bertambah, tapi siapakah di antara kita manusia yang tahu kapan Tuhan panggil? Satupun manusia tidak ada yang tahu, karena itu rahasia Allah. Oleh sebab itu kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, dengan cara apa, dengan sakit ataupun kecelakaan ataupun tiba-tiba pingsan dan meninggal. Kemudian semua orang kaget. Tapi yang saya jelaskan tadi adalah waktu Tuhan itu tadi. Kalau durasi waktu untuk seseorang itu sudah selesai, ya sudah selesai. Kalau kronologi waktu itu untuk seseorang sudah selesai, sudah selesai. Dan yang ketiga adalah kalau waktu Tuhan itu kapan Tuhan mau tentukan, itulah hak Tuhan. Oleh sebab itu ayat 16 menjelaskan masa hidupku. Pribadi seseorang tahu bahwa masa hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Sehingga ada doa yang diucapkan untuk penyerahan diri, oleh karena perjanjian keselamatan hanya kepada Tuhan. Ayat berikutnya, selanjutnya dari ayat 16 adalah lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Dasarnya adalah percaya. Ada ikatan percaya iman kita kepada Tuhan, karena ada perjanjian. Allah berjanji untuk menyelamatkan kita melalui penebusan Yesus Kristus. Yang terakhir, dari Mazmur 31 ayat yang terakhir, yaitu ayat 25. Untuk kita semua di tengah-tengah situasi saat ini kita mengalami pandemik dengan epidemi. Pandemik lebih darurat daripada epidemi. Saat ini ada banyak teman-teman juga, ada banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan pelayanan kita, rekan-rekan sekerja, rekan-rekan relawan, atau teman-teman perawat yang oleh karena mereka bekerja untuk menjadi pahlawan Kristus, mereka pun mengalami positif COVID. Oleh sebab itu saya ingin membagikan ayat firman Tuhan yang terakhir dari renungan di pagi hari ini, yaitu Mazmur 31 ayat 25. Dari studio Mini Kairos saya langsung ingin membagikan ini untuk semua, khususnya para perawat, mantri, para pekerja-pekerja sosial,
para satgas, orang-orang yang menyadari bahwa hari ini adalah hari yang betul-betul ingin pemerintah membangun kesadaran bagi kita, agar kita tahu bahwa pandemik ini adalah sebuah perjalanan ujian iman, khususnya bagi orang Kristen. Ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jika kita sudah hidup dengan Tuhan, maka tetaplah kita kuat dan menjalin hubungan dengan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Pendengar setia Studio Mini Kairos, mari kita berdoa. Oleh karena anugerah Tuhan kami bisa hidup di hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan kami diberi pengharapan. Oleh karena anugerah Tuhan kami diberi sukacita. Oleh karena anugerah Tuhan juga kami diberi kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan seutuhnya. Semua orang yang saat ini sedang dalam kebimbangan, Tuhan kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami untuk kami tetap percaya dan memiliki hubungan dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi. Dari Studio Mini Kairos kami berdoa untuk semua kami, jemaat Tuhan. Terbatas dengan situasi hari ini dalam semua pelayanan, baik majelis, para pendeta, juga hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja. Namun Tuhan tetap kuatkan sukacita kami untuk pekerjaan Tuhan. Bagi para pendeta di mana saja mereka berada, di masing-masing gereja, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang mengalami kesusahan di tengah-tengah pandemi ini. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sulit mendapat makanan. Tuhan, kami percaya Engkau menaruh berkat dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan juga sedang menyiapkan pahlawan-pahlawan Kristus yang bekerja senantiasa setiap hari, setiap waktu, mengorbankan situasi di saat ini mereka ada di tengah-tengah kesulitan, tapi mereka bisa bekerja untuk membantu orang lain. Kami berdoa untuk TNI, Polri, para satgas yang bekerja setiap hari, para pegawai negeri yang mungkin masih bekerja lembur, dan semua orang-orang para pengusaha, bahkan juga para penjual-penjual, pedagang-pedagang, tukang ojek yang mungkin hari ini oleh karena situasi pandemi mereka berkekurangan. Namun Tuhan masih ada kasih karunia dan harapan dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan situasi ini bagi kami. Kami juga rindu berdoa untuk teman-teman perawat, dokter, mantri, bahkan juga orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit, penyakit apapun. Tuhan, Engkau datang dan Engkau menjamah mereka. Kami manusia terbatas dengan segala usaha kami, tapi Tuhan punya cara yang terbaik untuk setiap orang. Maka Tuhan, Engkau datang dalam kehidupan mereka, menjamah dengan kuasa darah di dalam nama Yesus, angkat kesembuhan. Ada teman-teman yang sakit saat ini, ada teman-teman yang positif COVID, Tuhan menolong. Di masa karantina, di waktu-waktu ini Tuhan beri kekuatan mental, juga kekuatan iman, sehingga mereka melewati situasi ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biarlah mereka diberi nutrisi untuk mengembalikan
imunitas pada antibodi supaya mereka diberi kesembuhan. Dan kami percaya para medis yang bekerja, Tuhan pun pakai mereka. Terima kasih Tuhan. Situasi saat ini adalah pelajaran iman bagi orang Kristen khususnya, bagi orang-orang percaya, bagi orang Papua. Dan biarlah kami melewati semua itu hanya karena anugerah dan percaya kami dan janji keselamatan dari Tuhan. Terima kasih untuk Studio Mini Kairos yang sudah melayani melalui siaran. Tuhan memberkati semua hamba Tuhan, para pendeta yang sudah melayani. Tuhan memberkati teman-teman guru sekolah minggu yang juga menjadi kru untuk pelayanan di Studio Mini Kairos. Tuhan memberkati semua teman-teman, para pemuda gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan memberkati kami semua, umat Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan datang. Amin.